Dr. Insinyur Tri Risma Harini atau yang lebih akrab disapa dengan Bu Risma lahir pada tanggal 20 November 1961 di Kota Kediri. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia di Kabinet Indonesia Maju. Sebelum menjabat sebagai menteri, beliau menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada tahun 2010 hingga 2015. Dan pada periode kedua, beliau menjabat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Bu Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah dan tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi Wali Kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang demokrasi di Indonesia. Sebelum menjadi Wali Kota, beliau menjabat sebagai Kepala Dinas PKP Kota Surabaya dan Kepala Bapeko Surabaya. Ibu Tri Risma Harini merupakan salah satu pejabat yang visioner. Beliau menciptakan inovasi seperti mal pelayanan publik saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Hal tersebut termasuk dalam nilai berorientasi pelayanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik ini bertujuan untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yang dilakukan Ibu Tri Risma Harini salah satunya adalah mengatasi banjir di Kota Surabaya. Beliau secara langsung memantau kondisi lokasi banjir dan mengecek saluran air. Tak hanya di situ, beliau juga ikut membersihkan secara langsung saluran air yang masih banyak sampahnya, agar saluran air beroperasi lebih baik. Yang selanjutnya adalah akuntabel. Ibu Menteri Sosial Tri Risma melakukan upaya pencegahan korupsi bantuan sosial selama PPKM. Hal pertama yang beliau lakukan adalah memperbaiki kualitas data yang dimiliki oleh Kemensos. Kemudian selanjutnya memperbaiki mekanisme penyaluran bansos, yaitu dengan cara mentransfer uang kepada para penerima bansos. Hal ini mencerminkan nilai-nilai akuntabel. Nilai kompeten. Penerapan nilai kompeten pada Bu Risma dapat dilihat dari banyaknya penghargaan yang ia peroleh, di antaranya yaitu 1. Kota Surabaya berhasil mendapatkan Piala Adipura sejak tahun 2010 hingga tahun 2018 dalam kategori Kota Metropolitan. Kedua, pada tahun 2016 Bu Risma berhasil meraih Piala Penghargaan Adipura Paripurna. Ketiga, pada tahun 2013, Bu Risma berhasil meraih penghargaan Mayor of the Moon sebagai Wali Kota Terbaik. Nilai harmonis yang diterapkan dari Ibu Risma adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan suka menolong terhadap orang lain. Membagikan makanan pada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Mendirikan dapur umum untuk makanan siap saji bagi warga yang terdampak COVID-19. Berakhlak loyal. Terlihat Ibu Tri Risma berkunjung ke kota New York untuk menghadiri forum global tentang pemukiman dan kota berkelanjutan yang ke-12. Di sini diadakan kompetisi The World City Stay atau pemilihan kota-kota terbaik di dunia yang dinilai mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun pemukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kota Surabaya sendiri memenangkan penghargaan yaitu kategori Global Green City. Global Green City adalah kota yang dirancang dengan memperhatikan dampaknya dan keseimbangan ekologi serta pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Bisa kita lihat hal ini mencerminkan nilai berakhlak dari Ibu Tri Risma Harini yaitu loyal, menjaga nama baik negara. Ada nilai adaptif Ibu Risma menerapkan yaitu dengan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Berikut beritanya. Ada nilai adaptif Ibu Tri Risma Harini meresmikan
mendirikan Broadband Learning Center atau BLC merupakan sarana pembelajaran komputer dan internet gratis bagi warga Surabaya dan anak-anak sekitar. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita yang berlangsung dilakukan oleh Putri Risma Haryani. Fasilitas Broadband Learning Center atau BLC diharapkan dapat memberikan fasilitas untuk anak-anak untuk bisa belajar berbagai mata pelajaran dan komputer. Selain itu, Ibu Risma juga meresmikan tempat ibadah Masjid Gelanggang Remaja yang berada di sekitar Tambak Sari, Surabaya. Nilai adaptif yang dapat kita lihat dan kita contoh dari Ibu Risma ialah dibentuknya program permakanan. Meninggal karena kelaparan. Terus tapi bukan orang Surabaya, tapi kejadiannya di Surabaya. Nah, karena itu aku nggak mau ada orang Surabaya mati kelaparan. Program permakanan adalah program pemberian makan langsung kepada warga. Adapun yang bertugas memasak adalah warga yang telah ditunjuk oleh RT atau RW setempat. Siapakah yang berhak untuk menerima program ini? Yang berhak untuk menerima program ini ialah para lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu. Pada tahun 2018, sudah 260.636 jiwa yang merasakan program ini. Kolaborasi. Saat masih menjabat menjadi wali kota Surabaya, Ibu Risma banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan dapat kita lihat dengan majunya kota Surabaya. Dan saat ini beliau menjabat menjadi Menteri Sosial. Saat menjabat menjadi Menteri Sosial pun bisa kita lihat Ibu Risma banyak sekali melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti Kemendikbud, kemudian Kemendagri, ITS, Dompet Duafa, dan aparat serta lapan yang menjadi salah satu fokus Kementerian Sosial, yaitu mengawasi penerima dan aliran dana bansos. Putri Risma Haryani berencana bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk melakukan pengecekan rumah penerima bansos. Saat ini, Lapan sedang menyiapkan data satelit resolusi sangat tinggi untuk melacak penerima bansos.